keberadaan saya sebagai seorang mantan aktivis dan jurnalis itu sangat membantu sekali. Karena kan kuncinya sebetulnya hidup ini kan komunikasi ya. Komunikasi itu kamu datang, ini itu ngobrol-ngobrol, kemudian kasih itu kemauan saya apa, kemauan pihak yang berkomunikasi dengan kita apa. Untuk mengetuk langit kan kita perlu bantuan teman ya, adik-adik yatim piatu. Nah itu kalau langit nggak diketuk ya kita usaha sampai jungkir balik seperti apapun, ikhtiarnya juga belum tentu berhasil. Ikhtiar harus diiringi dengan doa lah, seperti itulah Mas ya. Selamat pagi Sobat SJP, bertemu dengan saya di obrolan pagi SJP. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial gitu ya, seorang sahabat dan juga inspirator gitu ya dalam bidang usaha yang sedang dijalani. Ini kali ini kita di UB Cafe dan di sini saya sudah bersama dengan Mas Farouk Asrori. Selamat pagi Mas Farouk. Selamat pagi. Iya. Sebagai Sobat SJP. Oke teman-teman, sebagai informasi Mas Farouk sekarang ini sedang menjadi Regional Korkom Manager di PT Sumber Alvaria Trijaya. Benar ya Mas ya? Ya benar. Oke. Mungkin ini Mas, apa kabar? Ini kita udah lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Di luar kondisinya panas, tapi kita tetap adem. Apalagi di pagi hari ini kita suasananya di sini juga sedang adem Mas ya. Artinya pasca pemilu 2024 kita harus tetap menjaga inilah Mas ya, menjaga keademan lah seperti itu. Oh iya Mas, ini lagi sibuk apa sekarang Mas Farouk? Ya tetap, ya namanya karyawan ya kita sibuk di pekerjaan karena pekerjaannya di bidang sosial. Ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial CSR. Dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman wartawan. Kayak kemarin kita ketemu sama teman-teman BWI Malang Raya. Salah satu kegiatannya kita kemarin membagikan sembako untuk keluarga jurnalis. Oke. Begitu banyak kegiatan sosial, namun kita pengen tahu dulu nih Mas, kan tadi kan sempat saya singgung di awal ya bahwa sekarang Mas Farouk ini kan di PT Sumber Alvaria Trijaya. Nah kira-kira bisa diceritakan nggak Mas, sejak kapan atau bagaimana historisnya atau sejarahnya Mas Farouk bisa bekerja dan bergabung di PT Sumber Alvaria Trijaya dengan brand Alfamart Mas? Saya masuk ke Alfamart itu dulu tidak melamar ya. Iya. Karena background saya sebagai seorang jurnalis, waktu itu saya di Radar Surabaya, Jawa Post Group, itu sering dimintai tolong sama Alfamart untuk koordinasi teman-teman wartawan, khususnya di Surabaya, umumnya di Jawa Timur. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan Alfamart itu seperti apa, itu biasanya saya dulu yang dikontak untuk mengumpulkan teman-teman. Dari sana akhirnya Desember tahun 2010 saya ditawari untuk bergabung dengan Alfamart. Tapi karena seorang jurnalis itu ya hidupnya bebas ya sebagai seniman, bangunnya siang, ya dalam tanda kutip sulit diatur dengan semua orang itu pejabat atau tokoh masyarakat atau siapapun kan setara. Saya bunyinya 3 bulan. Iya. Akhirnya akhir Maret itu ikut enggak, akhirnya saya putuskan ya saya ingin mencoba bidang yang lain lah. Akhirnya per 1 April 2011 saya bergabung dengan Alfamart, tidak melalui lamaran. Jadi udah dari tahun 2011 sampai sekarang nih Mas ya? Ya. Dari background jurnalis gitu Mas ya? Oke. Kira-kira Mas, untuk sekarang untuk Alfamart sendiri di Jawa Timur, di regional Jawa Timur itu udah ada berapa gerai Mas? Kalau gerainya jumlahnya pastinya berapa itu kan selalu dinamis ya. Nah, saya katakan dinamis seperti ini. Jadi setiap minggu itu mesti ada pembukaan gerai baru nombe. Setiap minggu juga ada penutupan gerai.
Ya memang nggak pasti sih ya jumlahnya, tambahnya berapa, tutupnya berapa. Karena penambahan ini kan tergantung dengan banyak hal ya, mulai dari kebijakan dari pemerintah daerah, kemudian potensi di masyarakat dan lain sebagainya. Itu juga untuk penutupan. Penutupan itu biasanya terjadi kan karena sewanya habis, kemudian nggak diperpanjang dan lain sebagainya itu ya. Tapi secara umum nih di Jawa Timur itu sekarang itu ada 4 DC. Oke. Jadi ada 4 gudang. Satu gudang itu rata-rata melayani distribusi sekitar 400 sampai 500 tubing. 400. Yang pertama itu gudang Sidoarjo, itu tempatnya di Gedangan. Itu wilayahnya itu mulai Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Madura sampai ke Indonesia Timur. Jadi di NTT, Jayapura, kemudian di Kalimantan itu seperti di Balikpapan. Kemudian DC yang kedua itu di Malang. Malang itu wilayahnya sekarang mulai Blitar, Malang Raya, Mojokerto, kemudian sebagian Pasuruan. Kemudian yang ketiga itu DC Jember. DC Jember itu wilayahnya Pasuruan ke timur sampai ke Banyuwangi. Kemudian yang keempat itu DC Madiun. DC Madiun itu baru buka bulan Oktober kemarin. Wilayahnya Jawa Timur bagian selatan mulai dari Ponorogo sampai ke Kediri sampai ke utara, Bojonegoro, Lamongan dan lain sebagainya. Tuban. Jadi itu ada 4. Kalau jumlah pastinya ribuan lah Mas ya, bisa dibilang ya. Ribuan. Dan itu kan pasti berangkat dari background yang sangat berbeda atau 180 derajat dari dunia aktivisme, dari dunia jurnalis sekarang menjadi ibaratnya pekerja di sebuah PT gitu Mas ya. Dengan saya rasa tugas dan tanggung jawab yang sebesar dan sebanyak itu, pasti kan ada hal-hal yang menjadi tantangan besarnya gitu Mas ya. Entah itu secara pribadi dari bagaimana perpindahan atau pergantian habit atau kebiasaan itu, atau tantangan-tantangan eksternal berkaitan dengan dunia usaha Mas. Tadi beberapa udah Mas Farouk jelasin nih ke Sobat SJP. Kira-kira ada lagi nggak Mas? Utamanya itu tadi sih, tantangan-tantangan selain, waduh ini biasanya dulu kalau dunia aktivis atau dunia wartawan kan kita ibaratnya kan bangsawan gitu Mas ya. Bangsa tangyawan lah katanya teman-teman gitu. Nah kira-kira tantangan-tantangan yang lain ada nggak Mas? Bisa diceritain atau di-sharingin menurut teman-teman? Ya sebetulnya tantangan itu kan banyak ya. Iya. Tapi secara umum alhamdulillah bahwa keberadaan saya sebagai seorang mantan aktivis dan jurnalis itu sangat membantu sekarang. Oke. Karena pekerjaan saya, job desk saya di sini sebagai humas itu kan berkaitan sama pihak eksternal ya. Pihak eksternal di sini ya tentunya masyarakat konsumen, MSM dan lain sebagainya. Nah ini pengalaman saya sebagai seorang aktivis, jurnalis itu sangat mempengaruhi, sangat berdampak positif ketika saya di lapangan misalkan ada semacam protes, kritikan dari teman-teman MSF. Begitu juga ketika ada suatu peristiwa atau kasus atau pemberitaan negatif dari teman-teman media atau jurnalis, dan itu sangat membantu background saya sebagai seorang jurnalis ya. Karena saya di sana punya banyak teman yang dari wartawan lapangan sampai kepada pimret ya, dan sebagainya. Dari komunikasinya jadi lebih enak. Begitu juga dengan pemerintah ini kaitannya kan banyak ya, misalkan perizinan, kemudian kebijakan yang lain, dan ini sangat membantu karena sebagai seorang mantan aktivis link kami di teman-teman politik juga banyak. Sebagai seorang jurnalis, link kami kepada pejabat pemerintah juga banyak. Ini sangat membantu sekali. Karena kan kuncinya sebetulnya hidup ini kan
komunikasi ya. Komunikasi itu kamu datang ini itu ngobrol. Kemudian kasih itu kemauan saya apa, kemauan pihak yang berkomunikasi dengan kita apa. Kalau ketika kedua keinginan ini sudah bersatu, berarti komunikasi telah tercapai dan itu clear deal gitu. Intinya itu. Oke, itu tadi ya Sobat SJP, ada pesan ya. Intinya kalau kata Mas Faruk tadi kan, intinya hidup itu komunikasi, ya kan. Komunikasi, datang, sampaikan maksud tujuannya apa, dan juga masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi ya keinginan masing-masing. Ya, kira-kira itu pesan dari Mas Faruk. Tapi Mas, tadi kan yang udah disampaikan kan hal-hal yang sebenarnya menjadi keuntungan sebelum bekerja, dulu backgroundnya aktivis dan juga jurnalis. Satu aja Mas, tantangan terbesar sejauh ini gitu Mas ya, dalam menjalankan amanahnya sekarang menjadi manajer di ini PT Alvaria Trijaya, mungkin bisa disampaikan Mas. Ya, tantangannya itu kadang-kadang job desk saya kan yang pertama adalah kegiatan CSR ya. Ya, kegiatan CSR di masyarakat itu kan dinamis ya. Dinamis, setiap saat bisa berubah, keinginan masyarakat apa, proposal yang datang kepada kami juga apa. Sedangkan di perusahaan itu kan ditetapkan ada 6 pilar fokus CSR yang disebut dengan 6 pilar CSR Alfamart. Ini yang pertama adalah Alfamart Care, itu soal kepedulian sosial. Kemudian yang kedua itu Alfamart Sport, itu bergerak di bidang olahraga. Kemudian yang ketiga Alfamart Smash, itu di bidang UMKM. Kemudian yang keempat Alfamart Clean and Green, itu di bidang lingkungan. Kemudian ada Alfamart Vagansa, itu di bidang seni dan budaya. Antara lain itulah ada 6. Itu kadang-kadang di lapangan kan sekarang kondisinya berbeda, dan setiap tahun itu kebijakan perusahaan di antara 6 ini kan fokusnya kemana. Seperti tahun ini fokusnya adalah ke lingkungan. Kelingkungan saya contohkan seperti ini. Yang berdampak langsung kepada Alfamart adalah sekarang pengurangan kantong plastik. Pengurangan kantong plastik ini sangat luar biasa karena isu lingkungan itu sekarang kan lagi seksi ya. Tapi tantangan di lapangan ketika kita berusaha untuk mengurangi, tidak memberikan kantong plastik kepada konsumen, itu konsumen kan ngeluh ya. Wah, kenapa ketika belanja di Alfamart tuh nggak dikasih kantong plastik, sedangkan di tempat yang lain kok dikasih. Lah ini saya mengajak kepada pemerintah daerah, entah itu bupati, wali kota, kemudian ketua DPRD, aktivis lingkungan, LSM dan lain sebagainya, kita dorong nih bersama-sama agar semakin banyak kota dan daerah yang ada perda larangan menggunakan kantong plastik. Ya, ini tidak bisa menghapus lah, minimal bisa mengurangi. Lah kayak Malang Raya ini masa kalah sama Kediri. Itu sudah ada. Blitar, kemudian Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Bondowoso, Lumajang. Ayo kapan Suara Jatim lah menjadi inisiator mendorong Malang Raya agar kapal segera hidup perjalanan kantong plastik. Itu salah satu tantangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, sekarang zamannya kan zaman sosmed ya. Iya benar. Kalau dulu sebelum ada sosmed, ketika ada isu yang negatif diberitakan di media konvensional, wah ini yang nulis media apa? Media, ini tinggal di kota mana, ketemu medianya kan lebih gampang ya, dicari alamatnya, siapa pembuatnya. Sekarang eranya sosmed ya. Sosmed itu kan liar. Kalau tidak muncul di sosmed seperti di TikTok, kemudian di YouTube, kemudian di Twitter dan lain sebagainya, wah itu sangat liar. Sulit untuk dikendalikan. No viral, no justice sama Mas.
Tidak ada viral, tidak ada hukum. Nah, ini tantangannya dua ini. Iya. Oke Mas, kalau berhubungan dengan tantangan perusahaan tadi kan mungkin ini juga menarik ya, yang menjadi suka duka seorang Mas Farouk gitu ya selama menjalani tanggung jawab maupun tugas-tugas dari perusahaan nih Mas. Kira-kira apa yang bisa di-sharingkan terkait dengan ini Mas, suka duka sampean lah gitu selama bekerja lebih dari 10 tahun lah Mas ya, dari 2011 sampai 2024 ini saya rasakan banyak cerita suka duka yang menginspirasi gitu untuk Sobat SJP. Ya, suka dukanya itu pada saat saya awal-awal ngomong ke anak istri mau pindah resign dari seorang jurnalis masuk ke Alfamart. Itu waktu itu anak saya sempat nyeletuk seperti anak saya waktu itu masih kecil ya, masih usia awan SD. Katanya anak saya, ayah nanti kerjanya di Alfamart itu ya di toko itu kasih. Ketika ada orang membeli ya karena sama anak kecil ya benar-benar ya seperti itu pengalaman yang luar biasa. Terus kemudian yang kedua, sukanya kalau dulu waktu di seorang jurnalis itu kan dalam tanda kutip saya kan ke perusahaan kemudian ke narasumber ya gitu kan, posisinya kan di bawah dalam artian kita minta berita ya benar dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika sekarang posisi sebagai seorang corporate communication di suatu perusahaan, kita posisinya dalam tanda kutip lebih di atasnya, mengasih informasi, mengasih berita dan lain sebagainya. Kalau dukanya itu tadi salah satunya ya waktu adaptasi awal-awal itu kita biasanya santai, sekarang kerja di bawah tekanan. Oke, dan seperti itu. Dan pesan buat pada teman-teman jurnalis ya, ini pengalaman ternyata ketika teman-teman waktu saya jadi jurnalis itu kan memposisikan seorang humas, seorang pejabat perusahaan itu kan ayo diajak happy karaoke, makan-makan dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah ternyata ini pengalaman ya, ketika jadi seorang humas itu memang ternyata nggak semuanya bisa diklaim ya itu karena kadang-kadang kan ya itu salah satu sumpah dukanya. Tapi ya, karena saya backgroundnya jurnalis ya happy aja ketemu sama teman-teman, meskipun kadang-kadang juga karena pribadi tapi kita tetap happy aja. Dinikmati lawan ya kuncinya. Oke teman-teman, itu ya beberapa hal dan banyak hal yang menginspirasi dari obrolan awal ini ya dengan Mas Farouk. Tentunya masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada beliau gitu ya. Akan tetapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Cara mudah mendapatkan update berita dengan desain ekoran yang menarik melalui WhatsApp. Yuk follow atau ikuti WhatsApp channel suarajatimpost.com. Oke, kembali lagi Sobat SJP di obrolan pagi SJP. Tadi udah banyak hal ya yang udah kita sharingkan dengan Mas Farouk gitu ya. Tapi masih banyak hal yang perlu kita cari tahu, karena saya rasa masih banyak hal yang sangat menginspirasi gitu ya. Dari beliau bagaimana dulu awalnya memulai perjalanan hidupnya di dunia aktivisme, menjadi seorang jurnalis, hingga sekarang menjadi seorang salah satu pimpinan lah di salah satu perusahaan gitu ya. Sampai sejauh ini pasti banyak hal yang bakal kita pelajari. Namun sebelum kita lebih jauh, kita nikmati sajian kopi dulu dari UB Kopi Mas. Wah iya kan, Sambil dulu nyantai Mas ya. kalau lupa ngopi nanti lupa pahitnya itu. Oke. Tadi kita sampai di bagaimana dinamika tentang Alfamart gitu Mas ya sekarang ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang industri yang sama, kita kan pasti berbicara tentang kompetitor Mas. Kita berbicara tentang pesaing, kita berbicara tentang hal lain yang kemudian mungkin bisa menjadi ancaman juga bagi perusahaan. Nah kira-kira dalam kondisi ini Mas, dalam kondisi tantangan ini, apa yang kemudian menjadi strategi Mas Farouk nih
sebagai manajer di PT Alvaria Trijaya. Mungkin strategi Mas Farouk sebagai ini apa ya, sebagai seorang yang diamanahi di perusahaan itu, Mas. Jadi mungkin maksudnya strategi perusahaan ya, Mas ya? Ya kalau dia ya mungkin linear ya. Iya, benar-benar. Ya tentunya saya membantu mempromosikan atau menginformasikan kegiatan-kegiatan strategi perusahaan agar semakin membumi di masyarakat. Oke, ya. Contohnya sekarang yang paling ya kalau ngomong persaingan ya semuanya mesti berbenah ya. Tapi alhamdulillah Alfamart targetnya setiap tahun juga hampir selalu tercapai. Bahkan pada saat pandemi COVID kemarin, pada saat perusahaan-perusahaan yang lain itu banyak mem-PHK atau mengurangi karyawannya karena bisnisnya lagi jatuh dan lain sebagainya, alhamdulillah di Alfamart tidak ada PHK sama sekali. Itu artinya bahwa perusahaan kami kan bisa survive ya. Stabilitasnya, Mas. Bahkan kami pencapaiannya juga melebihi target yang ditetapkan pada saat COVID kemarin, bahkan sampai tahun 2023 pun tumbuh dengan baik meskipun di tengah banyaknya kompetitor. Oke. Ya tentunya yang mart-mart yang lain, bahkan yang paling fenomena di masyarakat yang sekarang lagi marah itu kan warung madu. Itu fenomena yang menarik. Kalau dulu kan banyak tokoh-tokoh masyarakat itu yang mengistilahkan bahwa katanya minimarket mengapung toko-toko kelontong kecil. Tapi sekarang fenomenanya itu malah mereka toko kelontong, toko warung yang dikenal dengan istilah warung Madura. Itu mereka yang sekarang mengapung minimarket ya Pak. Oke. Katakanlah di Malang lah contohnya, di daerah kampus, Jalan Sigura-gura, itu sepanjang dari lampu merah ITN sampai di Noyo itu coba dihitung ya gitu. Warung Madura itu jumlahnya waduh bisa lebih dari 20. Nah, minimarketnya paling 5, warung Maduranya bisa 20 ya. Nah, itu artinya bahwa ekonomi sebetulnya yang penting katanya orang Jawa gelem obah ya keduman kan gitu. Gelem obah ya keduman. Oke. Nah, itu tantangan. Ya tentunya perusahaan sekarang kan punya program-program yang inovatif, kreatif. Ya contohnya kalau dulu kan kita cuma istilahnya apa ya, konsumen datang membeli barang terus pergi. Tapi sekarang kan diciptakan ada coffee, ada tempat kopi itu ya, bean spot istilahnya di Alfamart, bean spot. Jadi ada tempat ngopi, catuan, ada wifi gratisnya. Ya itu salah satu inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Dan yang paling baru itu di launching seminggu yang lalu. Itu ada cashback 25%. Jadi setiap konsumen belanja di Alfamart itu misalkan belanjanya 60.000, itu langsung dapat cashback yang 15.000 ya, 60%, 20%-nya 15. 15.000 ini bisa dibelanjakan gratis. Nah ini kan salah satu inovasi. Yang penting inovatif, kreatif itu terus dilakukan oleh Alfamart. Itu strateginya seperti itu ya. Dan sebagai seorang humas, tentunya informasi ini ya saya sebarkan ke teman-teman media ya, untuk diberitakan di media cetaknya, media online-nya dan lain sebagainya. Ya salah satunya itu. Artinya menjawab tantangan dengan inovasi yang diwujudkan dalam program gitu Mas ya. Salah satunya tadi bagaimana mewujudkan ekosistem adanya interaksi lah begitu Mas ya. Agar dengan konsumen ini tidak hanya membeli terus pulang, tapi kemudian ada spot untuk kopi dan sebagainya. Termasuk yang baru tadi Mas berkaitan dengan cashback. Itu dalam tempo gimana Mas? Skemanya atau sampai kapan kira-kira Mas? Ini kan mungkin masih hangat nih untuk sobat SJP ini kan ya. Ya
Ya kalau sampai kapannya ya memang belum ditentukan. Oke. Yang penting sekarang belanja berapapun itu ada cashbacknya 25% bisa dimanfaatkan untuk belanja lagi. Oke. Itu dulu kalau nggak salah di salah satu departemen store kan juga ada program seperti itu ya. Oke. Lantas kemudian gini Mas, kalau tadi sudah dijelaskan tentang inovasi-inovasi untuk menjaga kenyamanan konsumen gitu ya. Tadi di awal kita sudah berbicara tentang berbagai program sosial dari Alfamart sendiri yang kemudian ini menjadi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, kira-kira untuk tahun ini yang bakal digarap fokus dari beberapa cabang program CSR tadi itu yang mana Mas atau apa Mas? Ya salah satunya itu kita ada Alfamart Sahabat Bumi. Oke, Alfamart Sahabat Bumi ini kegiatan yang terkait dengan background lingkungan. Jadi kita bekerja sama dengan kampus maupun aktivis lingkungan. Jadi ya programnya program soal penghijauan seperti itu. Kemudian ada lagi itu istilahnya Kampung Alfamart. Kampung Alfamart itu kita bekerja sama dengan katakanlah kampung-kampung tematik. Oh ya, Kampung-kampung tematik. Misalkan kayak di Malang, misalkan kayak Sanang itu kan sentra produksi keripik tempe. Ya, ini kita bekerja sama dengan UMKM seperti itu ya. Ini pemberdayaan juga. Oh ya, dengan sektor UMKM. Antara lain itu. berarti ini Mas ya, kalau untuk konteksnya itu berarti produk-produk UMKM itu juga di display juga di Alfamart gitu ya? Atau bentuknya gimana tuh Mas? Ini beda. Oh beda ya? Beda. Tapi ya nanti linear seperti itu. Oke. Linear seperti itu. Karena memang salah satu penghambat UMKM untuk maju itu kan salah satunya adalah pemasaran ya. Iya benar. Ada beberapa hal yang membuat UMKM itu sulit berkembang. Yang pertama tentunya adalah modal. Modal ya. Modal ini ya yang bisa membantu kan perbankan sama kalau perusahaan-perusahaannya bisanya dengan memberikan bentuk modal melalui CSA. Iya. Kemudian yang kedua tentu soal legalitas perizinan. Banyak UMKM itu yang tidak mempunyai SIUP, surat izin usaha perdagangan. Karena ini penting. Dengan legalitas ini, kalau nggak punya legalitas, misalkan mau pinjam uang di bank tidak sulit. Ya. Kemudian, kalaupun misalkan mau masuk ke toko modern atau ke swalayan, itu kan biasanya legalitas ini kan juga penting. Ada SIUP-nya, BP POM-nya, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Kendala yang lain itu perpajakan. Banyak pelaku UMKM ini yang tentunya menengah ke atas ya, itu tidak mau bayar pajak. Tapi ini faktor lain lah ya. Kemudian kreativitas dan inovatif. UMKM itu biasanya banyak yang ketika ya sudah puas lah, misalkan omsetnya sudah lumayan dan sebagainya, akhirnya kecenderungan UMKM itu rata-rata kan itu sukses. Akhirnya diciplak, ditiru dan lain sebagainya. Makanya harus kreatif dan inovatif. Dan faktor yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Sebagus apapun produk UMKM, kalau tidak punya link dan pasarnya kuat, itu ya tentunya ya akan mandek ya teman-teman. Nah ini salah satu. Alfamart juga membantu pemasaran. Banyak UMKM yang kita bina dan dijual di toko kami. Untuk ini Mas, tadi kan berbicara tentang UMKM, berbicara tentang masyarakat. Nah kira-kira untuk Alfamart sendiri, skema kemitraan yang bisa atau yang ditawarkan itu ada nggak Mas? Atau bagaimana skema untuk menjalin atau membuka peluang mitra dengan Alfamart? Entah itu dari pihak ini ya, misalkan dari UMKM atau dari masyarakat kepada Alfamart itu. Banyak ya pola-pola yang dilakukan oleh Alfamart untuk membantu pelaku-pelaku UMKM itu banyak.
UMKM itu kan namanya usaha mikro, kecil dan menengah. Ya. Jadi kan dibagi 3 segmen ya. Ya. Mungkin untuk yang kelas mikro itu salah satu yang nyata, misalkan di depan toko-toko kami itu kan banyak kios-kios UMKM kelas mikro ya, misalkan jualan martabak lah, jualan gorengan lah, kebab ya, kemudian kebab, jus dan lain sebagainya. Itu mereka istilahnya apa ya, kalau mau ngomong sewa itu juga harganya juga murah meriah ya, antara 500 sampai 700 ribu per bulan. Bahkan seringkali ada program bayar 2 gratis 1. Jadi 2 bulan bayar gratis 1 bulan. Itu mereka listriknya juga sudah gratis. Kemudian air juga bisa ngambil ya. Terus ada jaminan bahwa meskipun listrik PLN mati, itu kita tetap hidup karena kita kan pakai genset. Jadi kalau misalkan tukang jus itu kan pakai dispenser atau pakai apa itu, blender ya, blender. Pakai blender itu kan perlu listrik, ya dijamin terus hidup. Ini harganya kan murah meriah. Itu juga salah satu cara kita merangkul dan memberdayakan UMKM. Kemudian ada lagi, kita ya tentunya kerjasama sama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi. Itu UMKM binaan mereka itu kita kerjasamakan. Jadi pihak pemerintah daerah yang memberikan rekomendasi UMKM mana yang produknya dijual di toko-toko Alfamart. Tentunya awalnya ya misalkan Kota Malang, ya dijual di Kota Malang. Ketika berkembang ya bisa misalkan ke Malang Raya atau cabang Malang wilayahnya di mana saja. Ini salah satu contohnya di Blitar. Itu UMKM-nya dulu cuma main di Blitar saja. Sekarang sudah Jawa Timur. Di Banyuwangi juga gitu, ada namanya Askoba. Itu Asosiasi Koperasi Banyuwangi. Dulu mainnya cuma di Banyuwangi, sekarang juga di Jawa Timur, bahkan sudah nasional. Seperti contohnya di Pati itu mainnya udah di seluruh toko Alfamart nasional. Dan itu memang mitra dari Alfamart ya Mas? Iya, mitra dari Alfamart. Terus ada lagi, ini yang sesuai dengan kekiniannya. Itu ada istilahnya Alfamart. Ya, Alfamart itu toko virtual, store 3D. Jadi kita dengan ikut Alfamart itu seolah-olah kita hanya modal handphone ini. Wah, ini sudah 3D, toko virtual. Jadi tinggal kita, misalkan Mas Doni, Mas saya pesen loh, saya tinggal buka aja itu sudah lengkap raknya ini. Dan yang dijual nggak hanya produk makanan minuman sampai di Alfamart, tapi juga barang elektronik, kebutuhan perkakas rumah tangga dan lain sebagainya. Itu udah bisa sekarang Mas? Bisa. Dan kalau dulu ini di launching 2016 ini. Hanya untuk keluarga besar karyawan Alfamart. Tapi sekarang udah masyarakat umum Mas ya. Dan modalnya juga daftarnya gratis, top up-nya minimal cuma 20.000. Itu sudah punya toko virtual. Itu nanti untuk barangnya berarti gimana tuh Mas? Kalau misalkan beli nih? Iya, barang diantar nih, ada kan? Iya kan, nanti kan kita kerja sama di toko terdekat. Kan jaringan toko kita kan sudah kemana? Mana-mana seluruh Indonesia. Jadi ini sangat bagi ibu-ibu rumah tangga atau ya bisnis sampingan lah. Yang sesuai dengan kondisi saat ini. Semuanya online. Jadi toko virtual 3D, daftarnya gratis. Hanya dengan top up 20.000 kita sudah punya toko online. Itu luar biasa itu. Itu UMKM. Itu contoh-contoh bahwa kita, karena visi perusahaan kami kan menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat luas
ikut memiliki. Penekanannya yang dimiliki masyarakat luas itu tadi Mas ya. Artinya tidak hanya satu arah saja, tapi semuanya kalau bisa ya menikmati kesejahteraannya gitulah Mas ya. Oke, begitu banyak informasi yang kita dapatkan Sobat SJP. Sebentar lagi kan kita juga memasuki bulan puasa, ya kan? Tentunya pasti juga akan ada strategi-strategi apa yang bakal disiapkan. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas tentang apa saja kira-kira yang disiapkan oleh Alfamart menyambut bulan puasa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, tapi sangat enak. Yang belum sempat sarapan monggo. Melihat bahwa UB ini kan potensinya sangat besar. Ada 80.000 mahasiswa dan tenaga pendidik serta dosen. Sementara mereka datang ke kampus kadang belum sempat sarapan. Sehingga kami melihat bahwa ini kebutuhan ini harus kami penuhi. Oleh karena itu kami membuka layanan jam 6 pagi sampai jam 10 khusus untuk sarapan. Supaya semua warga sivitas akademika termasuk masyarakat umum bisa menikmati sarapan dari kami. Kita sampai di segmen terakhir Sobat SJP di obrolan pagi SJP. Masih bersama Mas Farouk. Di sini tadi lagi-lagi banyak sekali hal yang sudah kita obrolkan. Banyak juga pesan-pesan yang sudah disampaikan, mulai dari filosofi hidup sampai kepada program-program apa yang hari ini sudah disiapkan oleh Alfamart untuk masyarakat gitu ya. Nah, tadi sempat saya spill di awal Mas, ya, kita habis ini bakal memasuki bulan puasa ya. Kira-kira program prioritas apa yang bakal disiapkan lagi-lagi dari Alfamart untuk masyarakat gitu Mas ya? Untuk lebih satu mendekatkan dengan masyarakat, yang kedua juga semakin menunjukkan bahwa Alfamart ini memang itu tadi, bahwa ini adalah milik masyarakat gitu. Kira-kira apa yang bakal disiapkan Mas menyambut bulan Ramadan ini Mas? Ya tentunya namanya perusahaan itu kan ya semua ujung-ujungnya kan ya tetap bisnis ya. Iya. Dalam setahun itu kalau di bisnis retail seperti Alfamart ini namanya performance penjualan tertinggi itu ya memang di sesi Lebaran. Iya. Yang kedua adalah pada saat Natal dan Tahun Baru. Dalam setahun kalau sales kita, penjualan kita selama bulan Ramadan dan Lebaran itu tidak tercapai, ya dalam setahun itu pengaruhnya jeblok. Oke. Sangat luar biasa. Tentunya ya banyak program. Ya tentunya salah satunya tadi kan kayak cashback tadi ya. Iya. Cashback 25% itu kan ya dalam rangka menyambut bulan Ramadan juga Mas ya. Sama tahun baru. Kemudian program yang lainnya itu ya nanti mesti ada program-program diskon yang menarik dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya sekarang itu ada pembelian tertentu itu dapat stem, kemudian stem itu ditukar ada wadah tertentu yang bisa dipakai untuk ibu-ibu pada saat Ramadan. Oke. Kemudian selama mudik Lebaran nanti kita biasanya juga ada toko-toko tertentu. Kalau di cabang Malang itu ada sekitar 40 toko yang dipersiapkan khusus untuk sebagai rest area dan lain sebagainya. Yang bisa membuat masyarakat selama mudik itu nyaman. Nah tentunya selain bisnis ini kan namanya juga bulan puasa, itu katanya kan bulan berbagi. Kita juga ada program-program sosial karena orang yang beragama itu kan meyakini bahwa selain usaha itu kan juga doa. Selain berikhtiar dengan program-program yang menarik untuk meningkatkan sales, tentunya juga diiringi dengan doa dan berbagi sosial CSR tadi. Selama puasa biasanya program-program sosial kami ya yang terus bergulir sampai bulan puasa ini antara lain adalah kita berbagi kepada
bukan hanya kaum dua apa ya istilahnya orang yang berpuasa dengan menyiapkan nasi kotak gratis kepada masyarakat yang berpuasa. Itu biasanya itu selama 1 bulan penuh. Nanti ada warung yang kita tunjuk. Ya selain itu tentunya juga ada kegiatan sosial, nanti berbagi kepada anak yatim dengan memberikan bantuan ya mulai dari uang tunai sampai dengan mungkin ya alat sholat, kena sarung dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Intinya bakal banyak hal yang disiapkan dari Alfamart gitu ya Sobat SJP ya, mulai dari hal yang bersifat program ataupun produk sampai hal-hal yang bersifat sosial gitu Mas ya. Soalnya memang kalau berbicara tadi kata Mas Farouk tadi kan berbicara bulan Ramadan ini kan kita tidak hanya sekedar berbisnis saja Mas ya. Tapi ada ruang untuk kemudian berbagi, ruang untuk kemudian bagaimana kita mensupport saudara-saudara kita yang sedang beribadah agar sinergitas antara Alfamart dengan masyarakat ini tetap dan semakin terbangun gitulah Mas ya. Ya, untuk mengetuk langit kan kita perlu bantuan teman ya adik-adik yatim piatu. Nah itu kalau langit nggak diketuk ya kita usaha sampai jungkir balik seperti apapun ikhtiarnya juga belum tentu berhasil. Ikhtiar harus diiringi dengan doa lah seperti itulah Mas ya. Oke Mas, mungkin itu untuk segmentasi bulan Ramadan Mas. Cuma kembali lagi ke hal yang lebih umum lagi gitu Mas ya. Hari ini kan tadi di awal juga sudah Mas Farouk jelasin bahwa gerai Alfamart ini bahkan udah ribuan lah menyebar dari Sabang sampai Merauke katakanlah seperti itu Mas ya. Di sana Sabang sampai Merauke loh. Sampai di Filipina. Di Filipina juga udah ada Mas. Ada 1000 outlet lebih sekarang. Ada dua cabang. Oke. Iya. Berarti Mas ini Mas ada pertanyaan yang menarik Mas. Kira-kira saya rasa kalau udah nggak hanya di Indonesia kita kira seperti ini Mas ya. Artinya kan sebenarnya strategi untuk masing-masing kultur masyarakat ini kan sebenarnya sudah digarap Mas ya. Iya kan? Artinya kan sebenarnya yang menjadi poin utama atau misalkan pendekatan di setiap kultur masyarakat yang berbeda-beda ini kan ada treatmentnya tersendiri Mas. Mungkin bisa diambil 1 atau 2 sampel Mas yang kemudian bagaimana menghadapi kultur atau budaya masyarakat yang di satu daerah dengan daerah yang lain yang beda-beda. Apakah memang ada pendekatan khusus atau seperti apa Mas? Dari Alfamart sendiri Mas. Ya secara umum sih ya bisnis kita bahwa toko Alfamart yang satu dengan yang lain itu yang dijual produknya ya sama sih secara Jadi kita misalkan mau beli barang produk A di Alfamart Soekarno Hatta itu di Alfamart Batu jual produk yang sama. Tapi ya tentunya memang ada kearifan lokal, produk-produk di daerah tertentu itu biasanya terkait dengan hubungan baik kebijaksanaan pemerintah daerah. Ya salah satunya lewat UMKM tadi ya Mas. Bahkan kita berharap kan produk UMKM yang kita jual itu ya bisa juga sebagai oleh-oleh khas suatu daerah. Tapi kalau secara umum tadi seperti ditanyakan tadi kan ya ada strategi tertentu yang berbeda. Misalkan saya contohkan di Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek itu kita ada kesepakatan dengan Pusipin Bupati Trenggalek bahwa di sana bentuknya adalah Alfamart gotong royong. Jadi Alfamart yang bentuknya koperasi. Jadi pemiliknya toko Alfamart di Kabupaten Trenggalek itu tidak boleh perorangan, harus berbentuk badan usaha koperasi. Badan usaha, jadi miliknya masyarakat sekitar. Wah ini kan ya tumbuh dan berkembang bersama-sama. Jadi salah satu strategi untuk merangkul kebijaksanaan lokal di suatu daerah. Terakhir banget ini Mas, berkaitan dengan harapan apa sih yang kemudian coba dibangun atau coba ditumbuhkan gitu ya dari Alfamart sendiri kepada masyarakat gitu. Kira-kira apa sih harapannya dari Alfamart terhadap masyarakat gitu Mas ya? Atau mungkin sesuatu kira-kira pesan terhadap masyarakat dari Mas Farouk sendiri, mungkin yang di sini juga saya menganggapnya juga perwakilan dari Alfamart gitu, pesan untuk masyarakat gitu Mas.
terkait dengan ini perusahaan? Ya, ya sesuai dengan visi kami adalah tumbuh dan berkembang bersama. Intinya kan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat, bahwa founder kami itu kan sejarahnya dulu dari Alfamart, Alfa Gudang Rabat, itu perusahaan grosir, itu menjadi minimarket, toko-toko retail yang sampai ke daerah-daerah kecil, bahkan ke kampung-kampung. Itu harapannya memang ya kita dimiliki oleh masyarakat. Makanya dibuka selebar-lebarnya franchise. Oke. Dengan franchise itu nggak harus misalkan satu orang, tapi bisa misalkan patungan bersama-sama. Contohnya kayak di Kabupaten Kediri. Oke. Di Kabupaten Kediri itu banyak pengusaha-pengusaha yang modalnya tidak sendirian, tapi patungan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ketika berkembang nanti franchise toko yang kedua, ketiga, itu kalau awalnya patungan bisa sendirian. Tapi yang dari segmen lebih kecil lagi, ya tentunya tadi bisa lewat toko virtual. Seperti itu. Jadi ya istilahnya seperti yang saya ungkapkan tadi lah, bahwa masa kita kalah sama burung gitu kan. Burung itu berangkat pagi, pulang mesti bawa makanan, bahkan untuk anaknya. Itu yang penting mau bergerak. Begitu juga di sisi usaha, mau berusaha, kalau mau bergabung dengan Alfamart juga banyak caranya, mulai dari franchise sampai Alfamart virtual 3D tadi, dengan modal top up cuma 20.000 sudah punya toko. Oke, artinya Alfamart membuka kesempatan yang selebar-lebarnya ya Mas ya, untuk bertumbuh bersama masyarakat gitu Mas ya. Intinya itu tadi, konsep dalam hidup kan bergerak dan juga doa itu tadi Mas ya. Belajar dan doa. Oke, itu tadi Sobat SJP, sesi sharing kita, obrolan pagi kita di obrolan pagi SJP. Kita bertemu di episode selanjutnya di obrolan pagi SJP. Salam.